Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam segmen Ami Mengulas Buku yang baru datang di channel ini. Selamat datang, semoga betah. Setiap hari Jumatnya kalian bisa dapat ulasan buku melalui segmen Ami Mengulas Buku ini. Jadi bisa langsung klik tombol subscribe, jadi saya juga semakin semangat buat mengulas buku. Nah, di episode ini saya akan mengulas sebuah buku yang juga saya ulas saat komunitas saya di Aceh ini bernama Rumah Relawan Remaja mengadakan kegiatan book review yang setiap bulan kita laksanakan untuk para relawan. Dan kebetulan temanya adalah tokoh Aceh. Saya pun mengulas buku tentang Hasan Tiro. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh Bandar Publishing, ditulis oleh orang-orang yang notabene sih sebagian besar adalah para jurnalis senior di tanah Nanggro ini, yang juga tentu mempunyai banyak pengalaman langsung dengan Hasan Tiro maupun orang-orang yang mewawancarai mereka yang pernah membersamai Hasan Tiro. Sebagian juga merupakan tulisan berdasarkan literatur. Pada akhirnya buku ini syarat akan literatur dan juga syarat akan pengalaman dari para penulis atau kontributor. Ada 45 orang kontributor yang kemudian membawa kita sebagai pembaca untuk mengenali sosok Hasan Tiro, sosok pejuang di tanah Nanggro ini. Misalnya Herman RN, Irwandi Sakaria, Murisal Hamzah, Muhlisuddin Ilyas yang juga merupakan pengarah untuk buku ini. Lalu kemudian Said Kamaruzaman, Risman Ar-Rahman, Siti Rahma, Teuku Kemal Fasya, dan Yarmen Dinamika. Banyak ya. Dan Masya Allah memang isinya menggelorakan semangat sih. Coba kalian perlu baca. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Bisa jadi Hasan Tiro adalah sosok yang paling ditakutkan sebelum MOU Helsinki di tahun 2005. Bagaimana tidak, sosok berperawakan kecil bermata tajam yang berdiam di Swedia ini membangkitkan perlawanan terhadap ketidakadilan di Aceh selama 30 tahun. Selama itu pula pemerintah pusat memburunya, tapi Hasan Tiro tidak pernah takluk. Buku ini kemudian menggambarkan tentang komitmen, integritas, sikap maupun perilaku dari seorang Hasan Tiro. Pada mulanya Hasan Tiro adalah pemuda intelek yang mendukung gerakan yang ada di Indonesia, bahkan bergabung menjadi ketua Barisan Pemuda Indonesia dan menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera Indonesia di tanah kelahirannya di Pidi pada saat itu. Lalu atas rekomendasi Tengku Daud Bre, akhirnya Hasan Tiro melanjutkan kuliah ke UII dan berkenalan dengan Syafruddin Prawinegara yang kemudian mengarahkannya untuk kuliah sambil bekerja. Lalu di tahun 1949 sampai 1951 bekerjalah Hasan Tiro ini di Kedutaan Indonesia di New York. Oh iya, Hasan Tiro ini mendapatkan beasiswa dari Colombo Plan dan berkuliah di Columbia University. Selepas berkuliah, Hasan Tiro kemudian mendirikan dan memimpin perusahaan internasional. Mendengar Tengku Daud Bre bergabung dengan DITI, beliau pun berbalik ke sana. Dan saat itu Hasan Tiro semakin diperhitungkan saat memperingatkan Ali Sastromijoyo saat itu sebagai Perdana Menteri RI untuk menghentikan kekejaman mesin pembunuh TNI terhadap masyarakat Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi yang saat itu menjadi basis-basis DITI. Saat itulah kemudian hak kewarganegaraannya dicabut dan tidak diperkenankan untuk pulang. Pada akhirnya kemudian Hasan Tiro bermukim di kota Norsdok di Swedia. Niat baik untuk memperjuangkan Aceh, khususnya ketidakadilan yang terjadi di Aceh,
menjadi alasan utama bagi seorang Hasantiro untuk meninggalkan kehidupan yang mewah, mapan, dan bahagia di luar negeri bersama keluarga dan seorang anaknya untuk masuk dan bergerilya ke hutan. Lalu di tahun 1976, Hasantiro kemudian pulang dan mendeklarasikan Aceh Sumatra National Liberation Front atau lebih dikenal dengan JAM. Cerita tersebut hanya satu dari banyak cerita-cerita dari lebih dari 40 kontributor yang saya sebutkan di awal tadi, dan tentu ini akan kemudian memperkaya pengetahuan sejarah kita, karena sejujurnya Aceh memang kaya akan sejarah kejayaan, namun sayangnya masih terbatas pada oral, seperti juga disebutkan di bagian pembuka dalam buku ini. Oleh karena itu, kehadiran buku ini tentu menjadi sebuah kekayaan tersendiri, dan saya sebagai pembaca sangat menikmati, bahkan ingin terus berusaha lebih mendalami sosok seorang Hasantiro dan sosok-sosok tokoh Aceh yang kemudian membuat Aceh terus berjaya hingga generasi muda bisa merasakannya saat ini. Buku ini sangat menarik dan ditulis oleh para jurnalis yang senior, saya bahasakan juga tadi, sehingga sangat memperkaya kita, tidak hanya dari segi tentang komitmen atau integritas seorang Hasantiro, tapi juga motivasi untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kehidupan yang penuh dengan keadilan. Nah, sebagai penutup saya ingin membaca halaman 270 yang ditulis oleh Pak Yarmen Dinamika, seorang redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Saat batang usianya mendekati 85 tahun, ternyata ia berjodoh dengan Aceh sekaligus dengan Indonesia. Kemarin ia wafat setelah 26 jam menjadi warga negara Indonesia kembali. Maka catatan harian tentang dirinya pun berakhir sudah. Konflik Aceh berujung damai dan Hasantiro pun berpulang dengan damai. Kita mencatat Hasantiro adalah sosok sentral yang mempertinggi posisi tawar Aceh di mata Jakarta, sehingga di Taman Raya Indonesia Aceh mendapat status otonomi khusus yang luar biasa. Terima kasih Tengku. Selamat jalan Wali. Sebagaimana ia pesankan di awal tulisan ini, mari kita tumbuh suburkan terus perdamaian Aceh, kendati ia sudah tiada. Semoga ulasan buku tentang Hasantiro, The Unfinished Story of Aceh ini menjadi semangat untuk kita, khususnya para generasi muda yang ada di Aceh, untuk lebih memperkaya pengetahuan akan sejarah Aceh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya. Dah.